Nah ini Prof Mukri, ini kan kita lagi momen Idul Adha. Idul Adha. Ya. Idul Adha. Tiap tahun kita memperingati Idul Adha. Iya. Dan banyak juga di antara kita ini umat Islam memperingati Idul Adha sebagai suatu hal yang rutin. Iya. Sholat Id, yang mampu haji dia haji, walaupun sekarang lagi pandemi kita nggak bisa haji ya. Tapi dalam situasi normal orang haji yang mampu. Lalu juga yang mampu potong kurban. Yang tidak mampu menikmati daging kurban. Tiap tahun ini aja gitu. Padahal kan kalau saya mikir Tuhan ini kok sesederhana itu ya menciptakan Idul Adha ya. Kalau hanya untuk sholat Id, haji dan kurban, apa nilai yang sebenarnya penting dari Idul Kurban ini apa, Pak Rektor? Jadi berkenaan dengan korban ini ya, kurban itu kan dari korubah dekat ya. Kurban itu pengorbanan. Ya kan, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan sebenarnya kurban ini adalah amaliyah ya, atau ibadah yang ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Ibrahim itu bapak tauhid itu Ibrahim. Ya, jadi ketika kita dalam bahasa ini bahasa agama yang kan ada ateis. Kalau agama ini justru agama tauhid ya, bahwa Tuhan itu satu, bahwa Tuhan itu tunggal, bahwa qul huwallahu ahad Allahu somad itu teranukan justru sejak Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu nabi yang spesial ya, di mata umat Islam sangat spesial. Nah, ini Nabi Ibrahim ketika awal menjadi nabi. Ini Nabi Ibrahim ini yang kita ikuti lebaran Idul Adha. Ini kan lebaran Nabi Ibrahim. Ya. Kalau hari raya Idul Fitri itu lebaran Nabi Muhammad. Iya kan? Anunya gitu. Ada sejak Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim ini cerita agak dalam itu tentang Nabi Ibrahim ketika dia sudah jadi nabi, diangkatlah dia. Diajak oleh Allah itu ke alam malakut ya. Alam malakut itu alam ketuhanan ya. Nah, ini dan nggak semua nabi. Nggak semua nabi. Privilege seperti Nabi Ibrahim. Jadi diajak jalan-jalan, kemudian Nabi Ibrahim itu diperlihatkan oleh Tuhan. Ada komunitas-komunitas yang mabuk-mabukan, dugem dan lain sebagainya. Gimana ini umat kok begini? Habisin saja. Habisin. Tuhan itu nggak jawab, nggak merespon, habisin kata Nabi. Habisin. Lihat lagi tempat pelacuran, tempat maksiat. Lihat gimana ini kok melakukan ini, hancurkan. Pokoknya kalau tidak salah Nabi Ibrahim pernah diajak di alam malakut itu, alam ketuhanan itu ada 3 titik, yang itu tempat-tempat durjana lah maksiat. Semuanya habisin, matikan. Nah, begitu turun ke muka bumi, Nabi Ibrahim itu kan punya anak. Itu sudah usia 80 tahun, uzur ya. Punya anak tumbuh yang keren sekali, Ishak sama Nabi Ismail. Nah, dalam mimpi itu, mimpi Nabi kan mimpi benar, ya kan, mimpi hak. Ya kita aja sering mimpi benar kan. Yang intinya diminta untuk menyembelih. Diperintah itu, Nabi Ibrahim itu sebenarnya keberatan. Gimana ini anak kesayangan saya, ini buah manusianya muncul di situ. Wah, loh sampai ngomong loh kok kamu gimana? Kamu minta saya untuk menghabisi makhluk saya, ciptaan saya, manusia ciptaan saya. Enteng-enteng aja. Saya nggak pernah bantah. Kenapa kamu sekarang ketika punya anak saya minta suruh nyembelih, kamu nggak lakukan? Karena itu buah dari saya, buah kasih sayang saya. Nah, ini akhirnya ketika itu dikomunikasikan dengan Nabi Ismail, ya sudah lakukan aja kalau memang perintah Tuhan. Rela. Nah, ini dunia pengorbanan. Nah, apa dilakukan? Tapi Allah kan maha kuasa, maha tahu. Maka dan tadi kan bisa mau berkorban tuh iman itu kan. Nah, iya, dites itu. Ternyata itu manusia.
Jadi cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada harta, cinta kepada hidup itu sudah taken for granted, sudah ada pada diri manusia, termasuk pada Nabi Ibrahim. Ini juga Nabi Ibrahim nggak salah. Nabi Ibrahim itu ingin menunjukkan ekspresi ada rasa cinta yang luar biasa kepada siapa? Kepada anak-anak, pada durian. Normal saja, lumrah kan. Nah, sekarang mungkin apa yang sampaikan Mas Juve, ya kan, kesini. Sebenarnya ekspresi cinta kita kepada manusia. Itu yang sekarang perlu diteladani, bukan hanya sekedar motong sapi, motong kambing, tapi justru. Jadi proses sebelumnya sebenarnya. Iya, substansinya. Jadi kenapa Nabi Ibrahim itu disuruh dicoba untuk membunuh sesuatu yang dicintai? Nah, berkorban kan identik dengan mengeluarkan sesuatu yang kita cintai. Berkorban untuk sesuatu yang kita suka. Yang kita suka. Kalau kita sesuatu yang sudah baju udah bekas, sudah kita pakai aja udah nggak suka, kasihkan orang. Ya kan nggak benar. Gimana nilai berkorbannya? Nah, nilai korbannya justru kita berkorban itu adalah sesuatu suruh milih. Ya mulai dari sapi. Kalau esensi kurban sebenarnya. Kurban. Ini kan simbolik aja, ya kan? Simbolik. Tapi pada lebih dari itu adalah pada ruh tadi, batin yang ada. Sekarang kan ritual aja nih Pak Rektor. Nah, ini orang kan, memang jika saya mampu maka saya harus berkurban. Iya. Ya, berkorban ini kan tidak harus gini ya. Ini kan persepsi orang, ya. Jadi berkorban itu seolah harus. Bahkan malu kalau dia kaya, kalau nggak korban dia malu kan gitu. Iya. Oke lah kalau yang seperti itu. Tapi maksud saya berkorban itu kan mulai bisa saja dia motong sapi, motong kerbau, motong unta, motong kambing, motong domba, boleh juga motong ayam. Motong gaji karyawan yang nggak boleh. Iya nggak boleh. Motong ayam boleh. Ya motong ayam, ya yang penting jangan dibawa ke masjid nanti ya kan. Ini motong ayam untuk korban di masjid. Motong boleh saja, motong ayam di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niatkan ini karena saya tidak terbeli kambing, saya tidak terbiasa. Saya motong kambing. Nah, ini masa enak ayam itu dibagikan ke tetangga, kepada orang-orang. Sama aja. Ini kan ngomong yang hakiki substansi ajaran agama. Itu adalah ekspresi kebaikan. Jadi orang berkorban jangan lupa dan lebih esensi. Lebih esensi. Dan juga tidak mesti pada hari raya Idul Adha. Ya kapan saja boleh ya. Tapi intinya kalau berkorban itu adalah berbagi. Jadi kurban ini secara esensi sebenarnya bagaimana kita bisa berperilaku berkurban sepanjang waktu. Iya. Jadi kalau maaf ya, mau memberikan apa yang kita kalau punya. Orang Indonesia ini bisa menangkap substansi ajaran pesan dari kurban dikapitalisasi dalam kehidupan sosial, nggak ada kehidupan carut marut kesusahan. Karena apa? Orang saling berbagi. Ya dengan apapun yang dia punya. Tidak harus tiap hari, tapi pada saat kalau semua orang mau mendermakan sebagian hartanya, maka kehidupan ini so pilot apapun enggak, apalagi di Indonesia. Jadi sebenarnya relevan ya Prof. Mukri ya, dalam situasi pandemi ini kan juga Idul Adha ini ada yang mengamanyakan ya bahwa tidak mesti kurban itu sapi. Oh iya, harus. Mungkin ada masyarakat yang lebih membutuhkan sembako. Oh iya. Memang relevan. Memang ini ngomong substansi ya. Jadi jangan sampai ketika korban itu hanya dibatasi pada sapi, pada ini. Kemudian orang-orang yang tidak beli sambil beli seolah-olah nggak dapat pahala untuk berbuat baik. Ini kan kadang-kadang ya mubalik kita, ya kan, guru-guru ngaji kita. Ya, kalau begitu kan seolah-olah surga itu hanya milik orang kaya dong. Nah iya, sama dengan ada harganya. Kalau kaya dia belum masuk surga itu besar dong. Saya sering diundang ketika ada saudara mau berangkat haji. Ini kadang-kadang mubalik yang kurang tanggap dengan lingkungan. Itu kan puja-puji terhadap orang yang haji, pahala orang haji. Nah, padahal ketika ada orang ceramah begitu puja-puji terhadap orang yang haji, pahalanya karena itu pihak yang undang kan? Nah iya, tapi maksud saya kan yang hadir ini karena nggak pernah haji loh. Padahal hajinya orang ini sholat Jumatan aja pahalanya sama dengan naik haji, ya kan? Dan ini kadang-kadang nggak disampaikan. Jadi orang menderita kayak amat tuh orang ini mesti juga saya lah hajinya namanya surganya orang yang miskin, sabar. Iya. Orang miskin sabar.
udah miskin nggak sabar, tambah dalam, ya kan? Wah, ini orang miskin harus berusaha hati, jangan sedih, ya kan? Justru ujian orang miskin itu pada sabar, tapi ujian orang kaya harus berinfak, berbagi. Oh, ini kan nggak ada orang seolah-olah. Berarti kalau orang miskin masih mau berbagi itu lebih tinggi. Ini pasar khusus ini miskin ya, sabar tapi mau berbagi. Oh, ini yang luar biasa. Luar biasa. Iya. Memang kan enggak, makanya zakat fitrah. Sepanjang besok masih ada yang dimakan, itu wajib orang mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu tidak orang kaya. Ya, beda dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah besok, sepanjang besok masih ada yang dimakan di rumah, maka sisanya itu wajib menjaga bayar zakat fitrah. Karena apa? Ya tadi itu untuk menunjukkan, ya kan, karena personal fitri, bahwa saya kembali pada nol, pada anak yang baru lahir dari rahim ibu, kan nggak bawa apa-apa, celana juga enggak, sepatu enggak, jam tangan enggak, masih fitrah utuh, kembalikan di situ. Maka meskipun dia orang tidak mampu, kelihatannya nggak mampu, tetap saja wajib bayar zakat fitrah. Karena apa? Biar dia nol lagi, zero, ya kan? Nah ini kan kemudian. Jadi memang agama ini Tuhan kita infrastrukturnya luar biasa ya. Dan agama itu nggak ada. Kamu harus maksimal. Nggak ada. Beragama qadra istitoah, sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan dipaksa-paksa orang sholat tahajud itu jamaah. Rame-rame sholat tahajud itu orang tertentu, kelas tertentu, ya kan? Orang kuli bangunan gini-gini diajak sholat jamaah tahajud dan lain sebagainya. Besok mau kerja, istri nggak makan. Sementara sholat tahajud itu sholat sunat, ya kan? Ada yang sunahnya lebih wajib ya. Ngasih nafkah istri itu wajib, anak wajib. Wah, ini kabar gembira untuk yang buntu-buntu yang miskin. Semangat lagi. Jadi pasalnya beda, orang sebenarnya orang miskin, ya kan? Nanti di akhirat dia paling justru senang. Karena apa? Tapi dengan catatan sabar. Tidak banyak pertanyaan. Sabar itu salah satu ciri tidak banyak pertanyaan. Beda. Makanya orang yang banyak peluh, gitu nanti orang yang terakhir masuk surga itu namanya Nabi Sulaiman. Karena apa? Duitnya kebanyakan. Paling kaya. Itu terakhir masuk banyak pertanyaan. Hisapnya paling banyak. Setiap sennya itu dia banyak. Jadi Nabi Sulaiman itu gara-gara denger ini terus kita juga pengen jadi miskin. Oh iya. Jadi karena apa? Iya, harta itu penting. Tapi bukan berarti segala-galanya. Jadi ketika orang masih kurang, ada keinginan nggak kesampaian, ya nggak masalah, ya kan? Ya kalau ngomong hidup nggak mau ada masalah, ya memang hidup itu masalah. Ya. Jadi konsep berbagi ya kepada sesama itu sangat penting. Luar biasa dimensinya ya. Jadi dimensinya itu sejarahnya panjang, ya kan? Sejarah maka dikatakan apa hewan kurban, ya kan? Ini kan untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat sayang kepada anaknya. Yang itu sekian lama puluhan tahun punya anak. Sekian lama ini lahir anak itu, kemudian tiba-tiba, ya kan? Tiba-tiba untuk dibunuh, ya kan? Suruh memotong. Coba bayangkan. Protes. Nabi Ibrahim protes sama manusia. Ternyata selagi dia manusia, bahwa ada rasa sayang terhadap dunia, ada ikatan, ya kan? Itu normal. Itu bukan dosa. Bukan dosa, itu manusiawi. Ya makanya Allah juga sayang sama Nabi Ibrahim bilang dengan kurban. Jadi menjawab pengorbanan ini. Iya, tapi itu pertanyaan. Itu esensi yang mestinya kita tangkap setiap Idul Kurban. Jadi ketika Nabi Ibrahim minta itu, habisin. Karena mohon maaf nih, Prof Mukri, kan banyak juga orang yang sangat kaya, dia tiap tahun bisa untuk kurban, bahkan dulu ada kurban bukan lebih dari satu ya kalau ini ada yang sampai 1.000 yang rekor muri iya. Tapi kemudian kita tidak melihat perilakunya sebagai manusia yang lebih baik gitu. Jadi mungkin ini esensinya yang hilang. Nah ini kadang-kadang mungkin orang itu masih spiritnya kapital sosial, jadi transaksi sosial. Jadi ini yang saya ingin sampaikan juga, transaksi sosial itu yang kadang-kadang menyesatkan, pada tidak menyesatkan seseorang melakukan ini, kan ada kebaikannya, ada pamrih ya. Muri, ya saya nggak ngecap, silahkan aja dapat muri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tahu lebih ya. Tapi kita berbagi,
itu lebih karena kita sayang sama tetangga, sayang sama teman. Maka in kuntum tu'minuna billah fal yaumil akhir, kalau kamu memang beriman kepada Allah dan percaya hari akhir, fal yukrim dayfahu, fal yukrim jarahu, hargai, hormati, fal yukrim, hormati tetangga kamu, teman kamu, tamu-tamu kamu. Ini kan lebih substantif. Muamalah ya. Aukul khairan, alias berkata baik. Kalau memang nggak bisa berkata-kata, kul khairan, berkata baik. Alias atau diam. Kalau nggak bisa berkata baik, tidak bisa memotivasi, tidak bisa. Ya, bentar-bentar di Facebook marah, ya kan? Maki-maki. Nah, inilah tanda-tanda akhir zaman. Dari tanda akhir zaman. Jadi saya nggak tahu, tapi ya nggak apa-apa, namanya nggak akhir zaman, masa orangnya baik semua. Ya nggak apa-apa. Kiamat jangan pas kita masih.